Oke, sudah mulai direkam. Baik, terima kasih Pak. Saya ulangi atas kesempatannya. Dan juga teman-teman, terima kasih. Untuk hari ini, saya akan mempresentasikan mungkin judul penelitian saya, yaitu tentang K3 ya. Jadi penerapan, eh, saya lupa nih, panjang Pak. Saya lihat dulu. Saya buka aja ya. Share screen. Udah bisa kelihatan ya Pak? Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak Jaka. Oh, oke, oke. Oke, saya ulangi tadi ini untuk judul penelitian saya yaitu tentang penerapan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepatuhan K3 di studi kasusnya di PT Consult Kalimantan Semen, kebetulan di tempat saya bekerja sekarang. Jadi langsung saja ini latar belakangnya ada industri semen memiliki resiko kerja tinggi, yaitu terus kemudian K3 yaitu penting untuk mencegah kecelakaan kerja, menjaga produktivitas. Kemudian yang ketiga masih ditemukan unsafe action dan ketidakpatuhan K3. Jadi ada masalahnya itu bukan hanya pada sistem tapi faktor manusia dan kepemimpinan. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian di bagian ini karena pertama tadi K3 itu penting dan juga kadang pimpinan-pimpinan yang berkunjung ke lapangan, entah dia merasa pimpinan sehingga tidak memperdulikan yang namanya K3 karena mungkin merasa tidak mungkin juga ada yang eh, menyangsi dia karena dia adalah pimpinan. Nah, jadi ini mungkin akan menjadi evaluasi dari pimpinan dan juga melihat kondisi eh, karyawan di lapangan dari sikap dari pimpinannya yang di lapangan ke apa apakah safety atau tidak gitu. Kemudian research gapnya untuk penelitian ketiga yang dilakukan itu kebanyakan di konstruksi dan industri umum. Sementara untuk industri semen terkhusus di Kalimantan Selatan itu masih belum. Kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana penerapan kepemimpinan transformasional, bagaimana tingkat kepatuhan ketiga karyawan, kemudian apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kepatuhan K3. Ini yang paling penting yang akan dilakukan penelitian. Tujuan penelitiannya menganalisis kepemimpinan transformasional, mengetahui tingkat kepatuhan K3, menguji pengaruh dari keduanya. Untuk manfaat penelitian yaitu untuk teoritisnya pengembangan ilmu MSDM dan K3 untuk karyawan dan eh, mungkin perusahaan. Untuk praktisnya itu perusahaan untuk melakukan evaluasi K3, pemerintahan untuk kebijakan K3-nya, industri untuk referensinya, akademisi untuk penelitian penelitian lanjutannya. Kemudian untuk konsep K3 sendiri mungkin perlu ditambahkan sedikit ya. Jadi K3 itu dia berdasarkan dari yang pertama sebenarnya yang pasti Undang-Undang 1945. Kemudian ada undang-undang turunannya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan PP Nomor 50 Tahun 2012 itu tentang SMK3 atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kemudian itu berfokus pada penerapan SOP, kemudian penggunaan APD, keselamatan pada mesin dan lingkungan kerja. Nah, kepatuhan K3 sendiri definisinya itu tingkat ketaatan karyawan terhadap aturan K3. Kemudian dipengaruhi oleh pengetahuan atau sikap. Nah, jadi kadang kita juga melihat dari pimpinan kita itu
biasanya mencontoh pimpinannya aja kayak gitu. Nah, itu yang kita ingin teliti. Apakah itu pengaruhnya signifikan gitu untuk karyawan melihat dari contoh dari pimpinan. Sebagaimana halnya pimpinan itu adalah contoh untuk anggota-anggota atau bawahan-bawahannya gitu. Kemudian ada lingkungan kerja dan kepemimpinan. Kemudian untuk kepemimpinan transformasional sendiri untuk ciri utamanya itu menginspirasi, memotivasi, mempengaruhi nilai karyawan. Kemudian dilanjutkan itu dimensi kepemimpinan tadi ada 4 I, yaitu idealism, influence, yaitu sebagai teladan, inspiration, motivation atau semangat, motivasi atau orang yang memberikan semangat dan motivasi. Kemudian intelektual simulation, yaitu berpikir kreatif dan inovatif. Itu individualis consideration atau perhatian dan pembinaan secara profesional. Yang ini yang harus benar-benar dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, selanjutnya untuk hubungan variabelnya kepemimpinan itu membentuk sikap, motivasi, dan budaya keselamatan. Ini yang harus diberikan contoh langsung oleh pimpinan bahwa eh, hal-hal yang positif itu biasanya sangat diperhatikan oleh karyawan. Ya sebagai tadi contoh pimpinan itu sebagai contoh yang diteladani. Nah, sehingga sikap seorang pemimpin di lapangan itu akan memotivasi karyawan kemudian menjadikannya budaya. Kalau misalkan kepemimpinan dicampurkan dengan K3 atau budaya keselamatan, artinya pimpinan sangat mencontohkan budaya keselamatan itu sangat penting, sehingga akan menimbulkan motivasi kepada seluruh karyawan, sehingga diharapkan budaya keselamatan akan tumbuh dari diri masing-masing karyawan itu. Nah, untuk kerangka berpikirnya yaitu X independennya kepemimpinan transformasional mengacu pada 4 I tadi, sikap dari kepemimpinan transformasional, kemudian dependennya ya kepatuhan, K3 APD SOP atau standar operasional prosedur, operasi mesin, pelaporan bahaya. Mungkin metode penelitiannya jenisnya kuantitatif yaitu kemudian juga pendekatan exploratory, metode dan metode survei kuesioner. Jadi dilakukan kuesioner nanti. Lokasi sampelnya di PT Konsort Kalimantan Semen, lebih mengacu pada karyawan di Departemen Manufaktur untuk masa kerja yang lebih dari 1 tahun. Kemudian tekniknya proses sampling. Kemudian penutupnya, kepemimpinan berperan penting dalam ketiga. Fokus penelitian mengubah kepatuhan dari terpaksa menjadi kesadaran sehingga membudaya. Ini maksudnya kesadaran untuk membudaya. Harapannya untuk menurunkan kecelakaan kerja dan meningkatkan budaya keselamatan. Mungkin sekian Pak dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya, terima kasih. Demikian sesi pertama ya untuk presentasi. Kemudian sesi tanya jawab. Mohon nanti disebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya di list di grup. Oke, silahkan lanjut sesi di. Oke, saya dulu tanya, apa inovasi atau pengembangan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya? Gimana Pak? Apa inovasi atau pengembangan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya? Oh, untuk yang penelitian sebelumnya Pak, itu dia lebih banyak ke konstruksi aja Pak. Untuk yang industri semen masih belum kayaknya masih kurang atau belum ada Pak. Terkhususnya untuk Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih. Lanjut, mahasiswa-mahasiswa yang lain yang ingin bertanya, mohon sebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya. Silahkan di list juga di WhatsApp.
Ya, untuk yang lain mohon aktif untuk bertanya seperti Bu Adlina, Pak Aris, Pak Dadang, Ibu Devisa, Pak Erwani, Bu Nikmah, Pak Muhammad Alfis, Ibu Meli, Bu Nurmaila, Ibu Nawanti, Ibu Novita, Pak Firly, Bu Yohana, dan Bu Yulia. Dan untuk PPT atau makalah mohon dicantumkan atau disisipkan nama dosen pengampu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Permisi Pak Jaka, Ya mau Pak tanya. Firly. Kenalkan Pak, nama saya Firly Pak. NPM saya 2409020129. Pertanyaan saya, Pak Jaka, simpel aja Pak Jaka. Iya siap. Seandainya nih pemimpin itu tidak konsisten dengan apa yang namanya, dengan gaya kepemimpinan atau penerapan atau apa gitu kan. Nah itu kira-kira tetap berpengaruh atau tidak Pak Jaka? Baik. Langsung saya Tidak jawab aja. konsistenan Langsung saya kepemimpinan. jawab aja Ya, atau saya tunggu pertanyaan lain lagi nih. terserah aja. Baik, langsung saya jawab aja ya Pak ya. Ya, Nah, melihat dari ini kan masih kita lakukan penelitian nanti nih Mas. Jadi sementara untuk melihat aktual di lapangan berdasarkan pengalaman saya bekerja di sini selama sudah hampir 8 tahun. Saya awalnya sebagai mekanik ya, kemudian saya sebagai mekanik ada 2 tahun, kemudian eh, diminta untuk menjabat sebagai petugas safety perusahaan selama mungkin hampir 6 tahun. Jadi mulai dari bawah sampai ke sekarang sudah mulai agak ke atas sedikit, banyak berdiskusi sama teman-teman dan di mana sering sekali saya sebagai petugas safety kan, sebagai safety supervisor di perusahaan itu berdiskusi sama teman-teman. Jadi mereka juga sangat melihat eh, gaya kepemimpinan ini, yaitu transformasional tadi yang dimana yang dimaksudkan gaya kepemimpinan transformasional ini kan pemimpin yang memotivasi sehingga gaya-gaya kepemimpinan di lapangan itu menjadi tolak ukur untuk mereka bahwa tuh pimpinannya aja kayak gitu, pimpinannya aja nggak safety, ngapain saya safety? Nah, sekarang kalau misalkan gini, katanya, kok yang dihukum cuma saya aja, kok yang difoto cuma saya aja, gara-gara saya nggak safety. Lah itu pimpinan juga ada di situ. Seperti saya misalkan kemarin nggak pakai helm misalkan. Pimpinannya nggak pakai helm tuh juga tuh. Kenapa nggak di foto? Jadi itu kan akan sepertinya akan mempengaruhi dari kepatuhan ketiga karena dia memiliki contoh melihat contoh yang buruk gitu. Dia memiliki apa ya kayak perbandingan gitu untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu, Mas Firly. Jadi kalau menurut saya, melihat dari pengalaman saya di lapangan dan diskusi banyak dengan teman-teman selama saya jadi safety perusahaan selama hampir 6 tahun, rata-rata pemikirannya sama, Pak, seperti itu. Mencontoh, melihat dari tingkah laku pimpinan, sehingga dijadikan dasar untuk dijadikan argumentasi ketika ada orang yang menegur. Jadi ketika ditegur yang seharusnya baik Pak, kita akan perbaiki diri atau kita terapkan, tapi jawabannya menjadi, lah itu kemarin pimpinan kayak gitu juga, nggak masalah. Nah itu Pak, yang akan merubah dari tingkah laku karyawan. Makanya dimanapun tempatnya, seorang pimpinan pasti harus menjadi contoh. Nah, yang untuk menjadi contoh itu maka perlulah eh, gaya kepemimpinan yang 4I tadi, menjadi teladan, menjadi motivasi,
supaya membudayakan hal-hal yang positif untuk anggotanya, Pak. Demikian, Pak Firly. Terima kasih Pak Jaka, cukup jelas jawabannya. Sama, Pak. Wah, Pak Erwani, Ya, minal adin wal aku faizin, Pak. mungkin mau bertanya juga, Pak. Siap, Pak. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, Pak. Oke. Nama ulun Erwani Rosadi, NPM 24090200116. Bentar, Pak. Mau Saya catat dulu, Pak. Ya. pertanyaannya, mengapa memilih faktor gaya kepemimpinan sebagai penentu utama kepatuhan ketiga ini? Kenapa nggak mungkin yang lainnya seperti teknis APD atau prosedur pengguna APD-nya mungkin yang agak-agak susah hingga tidak dipatuhi gitu. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Saya sangat suka juga dengan pertanyaannya. Pak Firly tadi juga sangat bagus. Saya sangat senang sekali. Pak Erwani juga. Jadi, alasan saya memilih kepemimpinan, yang pertama, Pak, itu saya dari awal saya sering ikut organisasi, Pak. Jadi dari saya awal masih kuliah D3 itu saya pernah jadi ketua BEM dan juga ketua mahasiswa di Kota Baru. Jadi pengalaman ini saya berpikir bahwa ternyata kepemimpinan itu sangat mempengaruhi dari eh, anggota-anggota. Jadi dimanapun dalam bentuk sistem keorganisasian, bahwa pimpinanlah yang paling berpengaruh kepada setiap anggotanya. Nah, jadi alasan utamanya memilih kepemimpinan dibandingkan mengenai APD-APD tadi. Jadi kebanyakan orang itu, Pak, kalau misalkan diingatkan, pakai APD, pakai sepatunya, pakai seragamnya, terapkan SOP. Orang ini akan cenderung kalau misalkan cuma diingatkan itu cuma sekedar tahu pada saat ingat pada saat disebut. Nah, jadi kita itu ingin melihat membuat sebenarnya safety itu, keselamatan itu supaya menjadi budaya. Kalau dia menjadi budaya, maka tanpa diingatkan, tanpa disebut, orang ini akan tanpa dia sadari dia menerapkan, Pak. Nah, jadi soalnya itu juga pengalaman saya di lapangan. Setiap orang yang diingatkan mengenai penggunaan APD-nya, itu selalu oke, dia akan pasang, dia akan perbaiki. Tapi setelah ditinggalkan, dilepas lagi. Nah, ini kan artinya tidak menjadi budaya. Kalau cuma sekedar mengingatkan, menekankan untuk menerapkan SOP dengan benar, itu akan cuma singkat, Pak, untuk ininya penerapannya. Sehingga perlu bagaimana caranya supaya ini menjadi budaya. Sehingga orang tanpa diingatkan, tanpa dikasih tahu, sudah langsung menerapkan dari dirinya sendiri. Nah, itu dimulai dari contoh apa yang harus dia harus memiliki motivasi untuk menjadikan keselamatan itu menjadi budaya untuk dirinya sendiri. Apa yang dia lihat, apa yang biasa dia ambil dari nilai-nilai yang dia lihat itu, yaitu dimulai dari gaya kepemimpinan tadi, Pak. Kalau pimpinan yang memberikan contoh yang baik, memberikan motivasi yang baik, sehingga dapat diterima oleh orang itu, cukup satu, yaitu tolong pikirkan keselamatan itu adalah sesuatu yang wajib untuk Anda, karena selamat sudah harus bisa dipastikan untuk karyawannya, karena percuma kerja lama, gaji banyak, tapi kalau ujung-ujungnya cuma untuk membayar rumah sakit, kan percuma kerjanya. Jadi pimpinanlah yang sangat berpengaruh, baik itu pimpinan tertinggi ataupun pimpinan-pimpinan cabangnya, memberikan motivasi yang sangat baik sehingga karyawan ini bisa benar-benar meresapi, sehingga tanpa harus dikasih tahu, tanpa harus diingatkan, dia sudah bisa menerapkan, bahkan bisa juga membantu memotivasi kembali karyawan yang lain. Karena pada dasarnya, Pak, untuk kepemimpinan ini sendiri, ini juga berdasarkan pengalaman organisasi saya.
bahwa kepemimpinan itu tidak berpatok pada siapa yang paling tinggi di antara jabatan-jabatan yang ada. Tapi kepemimpinan itu sebenarnya itu adalah harus dimiliki oleh setiap orang, setiap individu. Nah, karena kepemimpinan itu tadi, misalkan contoh seperti kita sendiri yang memilih mana yang baik dan mana yang buruk, itu artinya kita sudah menerapkan kepemimpinan pada diri kita sendiri. Artinya kita mampu memimpin diri kita mengarahkan, mengambil yang baik dan menolak yang buruk gitu. Nah, artinya setiap orang itu sebenarnya adalah pemimpin. Nah, itulah yang harus kita terapkan untuk transformasional ini. Bagaimana caranya kita kemudian mencontoh seorang pemimpin, kemudian kita juga bisa menjadi pemimpin yang kita contoh. Nah, mungkin seperti itu, Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Jaka. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam, nggih. Boleh izin bertanya Pak? Izin, terima kasih. Ya, Bu, bisa, Bu. Saya Adlina, NPM-nya 24090200097. Nggih. Nih, dari gaya kepemimpinan transformasional, ini kan pemimpin yang menginspirasi, memotivasi ya Pak, Nggih. kepada anggota atau karyawan. Ini menurut Pak Jaka, apa tantangan tersendiri Pak buat pemimpin bagi pimpinan ini untuk menerapkan gaya kepemimpinan itu di lapangan, Pak, biar optimal begitu. Baik, terima kasih banyak. Untuk kepemimpinan yang transformasional ini, tantangan terberatnya itu adalah setiap orang itu memiliki karakter yang beda-beda. Ada orang yang ketika dikasih tahu dengan cara lemah lembut, langsung bisa menerima. Ada orang yang suka dengan gaya berbicara agak sedikit kasar, tapi dia suka dengan cara itu, kemudian baru dia bisa menerima. Ada juga orang yang harus dimarahi dulu, baru bisa menerima. Nah, ini yang tantangan terberatnya, Bu, untuk menjadikan seorang pimpinan yang transformasional, yang memotivasi tadi. Jadi, kita tidak bisa, sebagai pemimpin, kita tidak bisa hanya menerapkan satu sikap. Kita harus yang paling pertama penting itu kita harus memahami dulu karakter orang ini suka dengan yang seperti apa. Sebenarnya contoh seperti ini. Eh, Kita mau berbicara sama orang yang anggap saja punya hobi tentang burung, misalkan burung. Dia suka berbagai macam burung-burung, misalkan. Kemudian kita ajak dia langsung membahas masalah sepak bola, bahwa tadi malam seru sepak bola nih. Itu nggak bakalan bisa masuk kepada orang yang tidak menyukai sepak bola, tapi dia lebih menyukai tentang segala jenis burung, misalkan seperti itu. Nah, ini yang harus kita cari tahu dulu. Bagaimana caranya kita bisa masuk dulu ke dalam cara berpikir dia, perasaan dia. Setelah itu barulah kita bisa mentransformasionalkan gaya-gaya kepemimpinan yang ingin kita berikan tadi, budaya yang ingin kita masukkan. Nah, jadi kita tidak bisa langsung, mungkin seperti ini aja, yang simpelnya seperti ini. Kita ingin bercanda kepada orang yang suka serius. Nah, sebaliknya kita juga ingin serius kepada orang yang suka bercanda. Itu kan nggak bakalan bisa masuk. Nah, ini tantangannya, tantangan seorang pimpinan. Jadi, kita harus sesuaikan sebagai pimpinan, kita harus tahu itu bagaimana sih, bagaimana sih perasaan orang ini, yang dia suka itu seperti apa, gaya yang seperti apa. Apakah dengan kata-kata yang sedikit agak, mohon maaf, mungkin ada juga orang ya suka berkumpul-kumpul dengan kata-kata yang kurang baik, tapi itu yang masuk kepada dia. Nah, ada juga orang yang suka berbicara dengan sambil bercanda, ada plesetan-plesetannya, tapi sambil dibumbui dengan nilai-nilai yang ingin kita induksikan. Nah, di situ dia baru bisa masuknya. Ini yang paling susah. Jadi kita tidak bisa langsung secara umum. Mungkin kita juga bisa ambil contoh ketika kita sekolah, guru menjelaskan apakah semua murid bisa mengerti, dan apakah
tidak semua murid mengerti. Pasti ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti. Ada murid yang suka matematika, maka dia akan mengerti matematika. Ada murid yang suka olahraga, maka dia akan condong ke olahraga. Nah, begitupun. Jadi ketika seorang pimpinan ini bisa memahami mungkin bahasa minat dan bakat atau kesukaan dari orang itu, nah baru di situ bisa dia mentransformasikan gaya dia dengan masing-masing karakter dari karyawan itu. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Jaka. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam, Wah, Bu Dika. Boleh izin bertanya? Siap. Nama saya Ramadika Trisnasari, NPM 2409020128. Di sini ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, terkait pemilihan judul penerapan gaya kepemimpinan transformasional. Apakah ada faktor lain selain gaya kepemimpinan di studi kasus PT Cons, terutama ya Pak ya? Atau ada faktor lain seperti SDM yang rendah karena adanya kesenjangan pendidikan yang mempengaruhi pesan ataupun aturan tidak dapat dijalankan di perusahaan yang Bapak teliti gitu ya. Atau apakah ada juga ini maksud saya sehingga peraturan yang disampaikan oleh pimpinan puncak itu tidak sampai atau tidak dapat diterapkan oleh bawahan, buruh ataupun yang di akar rumput istilahnya. Kemudian, apakah ada level manajerial di bawah pimpinan puncak tersebut yang bisa menyampaikan maksud atau tujuan SOP dari pimpinan puncak ke pegawai yang di bawah gitu, Pak, yang buruh lah maksudnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira jika Pak Jaka jadi agen perubahan di PT Kons tersebut, bakal tindakan apa yang bakal Pak Jaka lakukan untuk merubah gaya kepemimpinan ini? Karena kan sejatinya kita nggak bisa ngerubah orang lain ya. Jadi kita hanya berusaha untuk diri kita sendiri dan berusaha menjadi agen perubahan di tempat tersebut. Mungkin itu dulu Pak, dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dika. Sangat dalam pertanyaannya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa apa ya, bisa puas gitu nanti Mbak Dika. Jadi yang pertama tadi faktor-faktor lain ya selain daripada kepemimpinan. Jadi benar Bu, mungkin ini tidak hanya masalah di perusahaan saya atau di mungkin ini juga masalah di perusahaan lain. Karena kesenjangan dari pendidikan, SDM itu pasti ada pengaruhnya juga untuk mempersulit eh, induksi atau menginduksi atau memberikan motivasi kepada setiap orang. Itu tadi saya ulangi seperti yang karakter orang beda-beda. Karakter orang biasanya beda-beda itu juga masuk di dalam tingkatan SDM juga, kependidikan juga. Nah, itu pasti ada pengaruhnya, Bu. Nah, jadi di sini juga memang ada yang pendidikannya tidak semua D3, tidak semua S1, ada yang SMA, bahkan yang dulu-dulunya waktu perusahaan ini masih awal dibuka juga ada yang masih kita terima yang SMP, yang dulu sih waktu awal-awal buka yang SMP. Kemudian kita juga ada di sini menerima kerjasama dengan koperasi desa. Jadi ada buruh dari desa yang mungkin bagian kayak pemuat yang memuat semen ke truk-truk. Nah, itu biasanya dari buruh. Nah, ini yang dan juga ada juga supir-supir angkutan dari luar. Nah, untuk supir-supir ini kan juga banyak sekali yang mohon maaf mungkin pendidikan SD pun nggak masalah itu kan. Nah, jujur aja saya ada pengalaman selama saya jadi safety tidak hanya sekali dua kali ada pernah orang supir yang jalan tanpa menggunakan helm di area eh, di area pengiriman lah gitu.
Saya tegur dengan baik-baik karena saya belum tahu karakter orangnya seperti apa. Saya tegur dengan baik-baik, izin Pak, apakah Bapak punya helm? Langsung dijawab dengan kasar, kasar sekali. Nah, ini kan tentu tantangan juga nih mengenai mungkin ada pengaruh juga dari SDM dan juga pendidikan. Tapi kembali seperti yang saya jelaskan di pertanyaan sebelum tadi, itu kita harus paham dulu karakternya. Sehingga ketika karakternya paham, nah misalkan kayak Bapak itu ya, Bapak itu waktu itu contohnya dia setelah saya ajak bicara lebih jauh, ternyata dia orangnya apa ya, kalau bahasa kita itu tacut, tahu nggak tacut nggak sih? Kayak orang yang suka dibilang kalau dia itu jago pokoknya. Pokoknya kayak gitu. Nah, jadi saya ikuti itu sampai akhirnya sambil sudah mulai masuk baru bisa kita sedikit masukkan nilai yang kita ingin sampaikan tadi mengenai keselamatan. Nah, di situ. Jadi tentu sangat berpengaruh mengenai SDM tadi. Nah, kemudian sejalur dengan pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa tadi yang kedua, Bu? Saya agak samar nih ingatnya nih. Jika pajak sebagai agen perubahan. Oh iya itu oke cukup Bu. Nah jadi sejalur dengan yang kedua ini maka dari itu salah satu alasan saya mengambil kuliah MSDM ini karena pada awalnya kan saya D3-nya itu teknik mesin kemudian S1-nya juga teknik mesin kok S2-nya saya ngambil MSDM. Kenapa nggak jurusan lain atau yang sejalan apa sama lah gitu kan. Yang pertama mungkin alasannya karena di Kalsel khususnya tidak ada untuk yang S2 teknik mesin, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya tertarik ada 3 mata kuliah seperti hukum, cita-cita saya dari awal sebenarnya sebelum saya kuliah teknik mesin, hukum, kemudian juga apa tuh yang filsafat itu apa, jurusan apa tuh? Yang filsafat itu saya suka itu sebenarnya, tapi saya juga mikir bahwa ke depannya saya di sini ingin membawa perubahan tadi sebagai agen perubahan. Bagaimana caranya memanajemen sumber daya yang mungkin berbeda-beda ini supaya bisa kita membuat mereka tuh berpikir. Kalau saya di lapangan sering saya tegaskan seperti ini, Bu. Tidak ada yang lebih pintar daripada siapapun. Jangan berpikir bahwa pendidikan kita D3, pendidikan kita mungkin SMP, SD, pasti lebih bodoh daripada yang S1 atau S2. Sebaliknya pun seperti itu. Tidak ada yang lebih pintar dari siapapun. Kalau diberi pertanyaan kemudian tidak bisa menjawab, itu hanya belum tahu. Sementara kalau mungkin maaf bahasa kasarnya itu kata bodoh tadi, itu hanya untuk kepada orang yang ketika sudah tahu itu salah tapi tetap dikerjakan, nah itu baru bisa dikatakan seperti itu. Sementara orang yang kalau ditanya kemudian tidak bisa menjawab itu hanya belum tahu aja. Yang bertanya, yang menguji itu lebih duluan tahu. Nah itu yang saya terapkan, saya coba induksikan kepada orang-orang supaya setiap orang yang merasa bahwa dirinya lebih bodoh daripada yang sekolahnya lebih tinggi daripada dia tidak minder. Itu salah satu cara saya untuk meningkatkan pola pikir dari orang-orang itu. Jadi cara minder itu akan menutup perkembangan untuk mengatakan bahwa saya bisa kok, bisa juga kok kayak si dia walaupun dia pendidikannya lebih tinggi. Nah ini yang coba saya masukkan kepada setiap orang. Jadi itu salah satu cara saya untuk membuat pola pikir yang pendidikannya berbeda, pola pikir SDM supaya SDM-nya bisa perlahan disamakan, disejajarkan gitu. Jadi makanya bahkan pelajaran-pelajaran perkuliahan dari semester 1 kemarin yang bisa saya sampaikan karena hampir setiap hari saya ikut meeting dari setiap divisi dan departemen. Saya tidak lagi mengatakan bahwa tolong gunakan APD, tolong terapkan SOP. Saya tidak lagi seperti itu. Saya juga menyampaikan materi-materi tentang manajemen sumber daya manusia. Sehingga saya juga bisa sampaikan kepada mereka bahwa sekarang pelajaran saya juga menjadi pelajaran Anda. Jadi kalau saya S2, saya bilang kalian semua yang ada di sini juga S2.
itu saya memotivasi pikiran mereka supaya mereka bisa mengembangkan pikiran mereka tidak terbatas karena saya cuma SD, saya cuma SMP. Biarlah yang S1 yang memikirkan. Nah, itu yang ingin saya hilangkan dari stigma-stigma teman-teman itu supaya saya berharap walaupun pendidikannya berbeda-beda, tapi tingkat SDM-nya bisa kita bantu untuk tingkatkan, setarakan. Begitu, Bu Dika. Baik, terima kasih Pak Jaka. Itu tadi yang saat pertanyaan pertama tuh saya ada sedikit menanya, jika di akar rumput itu tidak bisa sampai SOP-nya, apakah ada kayak level manajerial yang di bawah pimpinan puncak yang bisa menyampaikan, atau itu adalah Pak Jaka sendiri? Oh, baik. Terima kasih Bu, mungkin saya kelewat tadi. Iya, sesuai dengan sistem keorganisasian itu sudah pasti ada. Karena yang dimanapun organisasi itu tidak akan pernah tidak ada gitu. Bahkan saya pernah menyimpulkan bahwa organisasi itu definisinya adalah lebih daripada satu orang dan memiliki tujuan yang sama, itu sudah pasti organisasi. Bahkan cuma dua orang itu memiliki tujuan yang sama sudah organisasi. Artinya kalau sudah lingkupnya perusahaan itu sudah dipastikan ada tingkatan, karena itu adalah salah satu syarat dari organisasi adalah memiliki struktur. Nah, struktur sudah dipastikan ada pimpinan, kemudian ada turunan-turunan di bawahnya. Nah, saya juga masuk dalam turunan-turunan di bawahnya, tapi lebih khususnya ke bagian safety-nya. Nah, biasanya memang berdasarkan peraturan tentang struktural organisasi, itu pasti kita langsung sampaikan ke penanggung jawabnya. Misalkan dari pimpinan tertinggi, general manajernya, itu pasti akan menyampaikan kepada wakil atau asistennya. Nah, namun ketika rapat, biasanya yang dihadiri langsung oleh pimpinan tertinggi setiap cabang seperti kepala departemen ataupun mungkin wakil kepala departemen dan asisten kepala departemen juga mendengarkan instruksi dari pimpinan tertinggi, maka mereka kemudian yang melanjutkan estafet instruksi itu kepada pimpinan cabang lagi seperti kepala divisi, wakil kepala divisi, dan juga supervisor. Nah, kemudian instruksi selanjutnya akan diestafetkan kepada atau ketua tim atau wakil ketua tim. Nah, kemudian diestafetkan kembali kepada pimpinan kerja. Artinya pimpinan kerja ini ketika pembagian tugas di lapangan dibagi, ada 3 orang kerja di bagian satu, memiliki 5 orang, itu kan pasti memiliki ketuanya, ketua atau penanggung jawab kerjanya. Nah, diinstruksikan lagi seperti, jadi turunan-turunannya sesuai dengan prinsip keorganisasian, Bu. Demikian, Bu Dika. Baik, terima kasih Pak Jaka, sudah terjawab insya Allah. Udah berapa nih pertanyaan? Udah 5, 6. Apa masih ada yang ingin bertanya? Udah lewat setengah jam. Gimana? Masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin bisa disudahi saja, Pak ya. Pak Jaka boleh satu lagi, Pak? Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan, Bu Dika. Pak Jaka, cuman mau tanya Oh, aja Bu nih, Nur Laila ya. Iya, dari ya. penelitiannya kualitatif ya, Pak? Nggih, Bu. Penasaran aja kenapa Pak Jaka milih penelitian kualitatif, terus kalau kualitatif nih pengambilan datanya gimana, Pak Jaka? Ya nanti Itu kita aja. pakai ini, Bu, pakai kuesioner, Bu. Langsung kuesioner aja biar langsung apa dapat datanya lah dari karyawan-karyawan di lapangan. Intinya seperti aja sih, itu aja sih, Bu. Oh, kuesioner ya, Pak, berarti? Ya, pakai kuesioner nanti. Kok kuesionernya berarti untuk berapa orang itu, Pak? Atau semua karyawan kah? Kemarin itu sebenarnya saya masih mungkin tahun 2025 kemarin ke belakang itu saya masih sebagai safety supervisor di cabang manufaktur. Nah, kemudian saya ambil judul itu, makanya lebih ke memfokuskan ke cabang manufaktur, mungkin sekitar ada 200
200-an karyawan lah di sana tuh. Sementara sekarang saya memegang di sebagai safety perusahaan. Saya lebih naik lagi sedikit jadi supervisor safety perusahaan. Nah, cuma berdasarkan judul yang sudah pernah saya ambil, jadi saya di manufaktur dulu aja karena departemen manufaktur ini yang orangnya paling banyak dan peralatannya paling banyak. Sementara untuk departemen lain seperti departemen ada perawatan alat, departemen office, itu orang-orangnya cuma sedikit dan juga lebih banyak pekerjaannya di kantor. Nah, untuk manufaktur ini dia peralatannya banyak sekali, berat sekali pekerjaannya karena saya juga 2 tahun sebagai mekanik dulu, sebagai welder juga, sebagai operator bubut juga. Nah, jadi saya memilih departemen manufaktur sebagai eh, apa untuk yang kuesionernya nanti, Bu, gitu. Bahkan juga beberapa sering terjadi kecelakaan kerja juga di departemen manufaktur ini itu yang membuat saya kayak manufaktur ini yang paling penting untuk dilakukan penelitian gitu. Berarti untuk sampelnya berapa tuh, Pak? Sekitar 200 orangan, kurang kurang lebih 200 orangan. Oh, oke itu aja Pak Jaka. Terima kasih jawabannya. Oke. Terima kasih Bu Nurlaila. Gimana Pak Syarial, apakah udah cukup ya Pak? Ya, sudah cukup, bisa disimpulkan dan ditutup. Lanjut ke presenter 2. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bertanya juga dan juga yang sudah menyaksikan juga. Terima kasih juga dengan Bapak Dr. Syahrial Syadik sebagai dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada saya juga. Demikian hasil presentasi dari saya yang eh, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya semua tadi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke presenter 2. Jadi Pak Jaka yang bertindak sebagai moderator ya. Kemudian presenter 2 dipersilahkan.